Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya sobat sekalian. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tektonisme ya. Nah, jika kita ingatkan dengan materi sebelumnya bahwa bentuk muka bumi itu diakibatkan salah satunya oleh tektonisme. Nah, tektonisme itu sendiri ya diartikan sebagai pergerakan kulit bumi ya, baik secara vertikal maupun horizontal yang disebabkan oleh adanya tekanan ya, yang disebabkan oleh adanya tekanan yang berasal dari dalam bumi itu sendiri. Nah, jika kita lihat ya, ini profil gambar di atas ini merupakan profil bentuk muka bumi di daratan ya, ada gunung, lembah, dataran tinggi dan perbukitan dan seterusnya, kemudian penampang di dasar laut ya, ada landas bendungan dan seterusnya. Ini semua disebabkan oleh adanya tenaga tektonik ya, seperti itu. Nah, baik, untuk memahami tentang tektonik atau tektonisme, maka kita harus lihat peta konsep di sini ya. Pertama, tenaga geologi kita ada dua, yaitu berasal dari dalam bumi, itu namanya endogen. Yang kedua berasal dari luar bumi atau exogen. Nah, endogen ini ada tiga, tektonik, vulkanik, dan gempa bumi. Nah, ini yang kita bahas, tenaga tektonik yang terdiri dari orogenes dan heterogenes ya. Baik. Nah, untuk membahas tentang tektonisme ini sangat terkait dengan struktur bumi itu sendiri. Seperti kita tahu bahwa struktur bumi itu ada inti bumi ya, inti dalam, inti luar, kemudian selimut bumi dan crust atau kerak bumi ya. Yang masing-masing sifatnya itu, inti bumi sangat cair ya, cair panas, sangat panas ya, kemudian mantel cair, kemudian kerak itu padat. Nah, kerak bumi inilah yang mengalami pergerakan ya, yang disebut dengan pergerakan antar lempeng secara vertikal maupun horizontal, yang disebut dengan tektonisme. Pertanyaannya, kenapa lempeng tersebut bergerak satu sama lain secara vertikal maupun horizontal? Ya, itu disebabkan karena struktur bumi itu sendiri itu bersifat dinamis ya, atau tidak stabil atau labil ya. Nah, ini semua disebabkan adanya teori konveksi ya, di mana suhu bumi yang sangat panas itu memberikan energi atau melepaskan energi sehingga lempeng bumi itu bergerak satu sama lain ya, ada yang saling mendekat, saling menjauh maupun saling berpapasan. Nah, itu adalah salah satu penyebabnya. Nah, ini adalah peta persebaran lempeng tektonik sekaligus gunung api aktif ya. Nah, ini dia perbatasannya lempeng namanya itu lempeng bumi ya, tektonik. Ada yang lempeng mayor, ada lempeng kecil ya. Ini contohnya lempeng mayor, lempeng Pasifik, ada Australian, Eurasian. Karena posisi Indonesia itu ada Eurasia ya, Indo Australia maupun Pasifik. Nah, jadi ini adalah lempeng tektonik ya, dan gunung api aktif dunia. Ini batasnya. Semakin dekat dengan perbatasan tersebut, maka potensi tektoniknya sangat besar. Oke. Nah, jadi kita artikan sekali lagi bahwa tektonisme itu adalah gerakan lapisan ya, penyusun kerak bumi. Adanya tegangan dapat menyebabkan terjadinya pergeseran, pengangkatan, lipatan, dan patahan pada kerak bumi. Jadi ini sangat tekstual. Pada intinya, tektonisme itu sekali lagi adalah pergerakan lempeng bumi secara vertikal maupun horizontal berupa ya lipatan, patahan. Nah, yang disebabkan oleh adanya tenaga endogen itu sendiri. Oke. Nah, yang pertama kita akan bicarakan adalah tentang epirogenesa ya. Epirogenesa itu berasal dari kata epiro atau epiros ya, itu benua, genesa itu pembentukan, jadi pembentukan benua ya. Nah, ada kata-kata epiros ya, benua.
Ada dua, positif dan negatif. Jadi kalau kita artikan ya, kita lihat gambar dulu di sini ya. Ini heterogenes positif yang di atas, negatif yang di bawah. Kita lihat yang positif ya. Nah, ini membandingkan dua gambar yang di kiri dan di kanan. Nah, ini ada darat laut, ini darat laut. Nah, kita lihat yang darat ini ada tanda panah ke bawah. Jadi darat ini turun ke bawah ya. Nah, kalau negatif itu yang daratannya ya tanda panahnya ke atas atau bergerak ke atas. Jadi perbedaannya positif itu daratannya bergerak ke bawah, kalau negatif daratannya bergerak ke atas. Nah, jadi itu titik fokusnya ya. Kita lihat dulu heterogenes positif itu adalah ya, kalau kita artikan nih, pergerakan benua atau pergerakan lempeng benua atau daratan yang bergerak ke bawah ya, yang bergerak ke bawah seolah-olah permukaan air laut itu naik gitu ya. Jadi bukan air lautnya yang naik, tapi memang daratannya yang bergerak ke bawah ya, sehingga permukaan laut itu seolah-olah naik. Nah, ini titik fokusnya. Nah, contohnya ya. Nah, ini pada awalnya seperti ini. Nah, udah ya. Heterogenes positif ini contohnya adalah Maluku ya. Nah, Maluku itu daratan yang bergerak ke bawah seolah-olah permukaan lautnya naik ya. Tapi Maluku semakin sempit. Nah, yang kedua itu heterogenes negatif. Coba kita lihat gambarnya. Nah, yang ini ya. Nah, ini awalnya nih, yang kiri ini pada awalnya. Kemudian daratan tersebut mengalami pengangkatan atau mengalami kenaikan, maka permukaan laut itu seolah-olah turun atau surut. Nah, ya. Jadi kalau kita definisikan, heterogenesa negatif adalah pergerakan lempeng benua ya atau daratan yang mengalami pengangkatan atau mengalami kenaikan ya, sehingga permukaan laut itu seolah-olah turun. Nah, itu heterogenes negatif. Jadi gampang saja membedakannya. Kalau darat, sekali lagi, pergerakan lempeng benua atau daratan yang mengalami penurunan ya, sehingga permukaan air laut itu seolah-olah naik. Kalau negatif itu sebaliknya. Nah, yang kedua itu sorry ya, heterogenes negatif ini contohnya adalah Pulau Buton ya, di Sulawesi. Itu pulau yang mengalami pengangkatan atau heterogenes negatif, itu salah satunya. Baik, yang kedua adalah orogenesa ya. Ini kebalikan dari epirogenes ya. Kalau epirogenes itu pergerakan benua ya atau lempeng bumi dalam wilayah yang sangat luas ya, kemudian dalam waktu yang sangat atau relatif lama ya, seperti itu. Jadi bukan 5-10 tahun tapi ratusan tahun seperti itu. Nah, kalau orogenesa ini adalah proses tektonisme ya, sama, tapi perbedaannya adalah merupakan pergerakan lempeng bumi atau proses tektonisme yang mengalami proses lipatan maupun patahan ya. Nah, dan ini wilayahnya sempit dan relatif lebih cepat daripada heterogenes. Nah, seperti itu. Jadi orogenesa itu ada lipatan dulu baru terbentuk patahan. Nah, kenapa ini bisa terjadi ya? Karena ada proses tekanan, proses tarikan ya, seperti itu. Nah, jadi kalau dari asal usul kata, orogenesa itu oro atau gunung, genesa atau genesis pembentukan gunung. Ya, jadi salah satunya adalah pembentukan gunung, pegunungan, bukit itu merupakan proses orogenesa yang wilayahnya relatif sempit, namun waktunya ya relatif cepat dibandingkan heterogenes. Nah, ini dia Pak lipatan, dan yang di kiri ya ini mengalami tekanan lipat, kemudian ini patahan. Ini saling menjauh, kemudian dipatah dan di bawahnya turun ya, seperti itu. Baik. Nah, ini kalau kita jelaskan ya, yang di kiri ini prosesnya seperti ini. Jadi daratan itu kan datar. Nah, datar ini mengalami tekanan dari satu sisi lainnya
ketika mengalami tekanan, maka akan terjadi pelengkungan. Nah, pelengkungan. Kalau pelengkungannya ke bawah itu disebut sinkline, ya, sinklinal. Kalau pelengkungannya itu ke atas, maka disebut antiklinal, ya. Nah, tapi kalau tidak apa pelengkungannya ya di satu sama lain sisi kiri atau kanannya itu monoklinal. Nah, seperti itu. Jadi prosesnya bumi itu dataran ya, kemudian ada tekanan dari sisi-sisi lainnya, kemudian mengalami pelengkungan maupun sinkline maupun antiklin. Nah, ini gambar nyatanya seperti ini. Ini kan daratan, tadinya datar, kemudian mengalami tekanan. Jadi melengkung seperti ini. Ya, ibaratnya seperti tenggaris, kalau kita tekan dari satu sisi lainnya itu akan melengkung. Jadi tertekan, ada tekanan. Nah, lama kelamaan itu akan mengalami crack, retak, lalu patah, ya, seperti itu. Nah, jadi ini baru proses lipatan. Jadi kalau kita bicara lipatan maupun patahan, kita harus mulai dari lipatan dulu. Nah, ini jenis-jenisnya ada lipatan tegak. Jadi kalau kita lipatan tegak ini ya, ini dia tegak lurus, ya, pakai bidang, ya, tegak lurus 90 derajat, ya. Kemudian lipatan miring. Jadi awalnya tegak dulu, lalu miring, ya. Ini kurang lebih hanya 45 derajat, ya. Kemudian menutup, lalu tersungkup, ya, agak melipat gitu, ya, udah gitu rebah, ya, isoklinal. Isoklinal ini hasilnya, ya, berupa lipatan-lipatan yang banyak. Jadi tegak, miring, rebah, menutup, sungkup, ya, kemudian isoklinal. Jadi itu proses lipatan dan jenis-jenis lipatan. Nah, jika lipatan itu tidak terelakkan lagi, mengalami retak kemudian patah, maka ini disebut dengan patahan, ya. Nah, ini contohnya yang saya tunjuk, ya, dengan kursor nih. Ini lempeng bumi yang tadinya mengalami lipatan kemudian jadi patah, ya. Nah, akibat tekanan dari kedua sisinya, sehingga ya satu sisi itu bergerak ke bawah dan sisi lainnya itu seolah-olah bergerak ke atas. Nah, ini namanya sesar naik, ya, terjadi saat kerak bumi mengalami tekanan sehingga lempengnya saling bertubuhkan. Ini patahan yang disebabkan oleh tarikan, ya, satu sama lain, satu sisinya ini saling menjauh sebetulnya. Nah, ketika saling menjauh, ya, sesarnya ada yang turun. Nah, ini namanya sesar turun, kemudian mengalami tarikan ke arah yang berlawanan, yang sisi lainnya bergerak ke atas, ya. Maka di sini nanti ada ditemukan lereng suram atau salah satunya patahan lembang, ya. Ini contohnya sesar turun. Nah, lalu ada juga sesar turun berpasangan. Yang turun berpasangan itu ini hampir sama dengan sesar turun, tapi ini ada pasangannya, sehingga dikenal dengan istilah horst dan graben. Horst ini puncak patahan paling atas, dan lembah patahannya namanya graben atau slang, ya. Nah, ini mengalami gaya tarikan. Akibat gaya tarikan, maka beberapa sesar berpasangan itu turun ke bawah, yang lainnya seolah-olah diam atau naik, ya. Jadi di situ ada istilah horst dan graben. Jadi ini hampir mirip dengan sesar naik dan turun, cuma ada berbatangan. Nah, yang keempat itu sesar mendatar, di mana satu sisi lainnya setelah mengalami patahan itu mereka bergerak, ya, bergerak berpapasan atau bergesekan, ya. Jadi seolah-olah saling mendekat, tapi ini bergesekan, tapi bukan bertubrukan. Nah, ya, jadi sekali lagi patahan itu ada sesar naik, lalu sesar turun berpasangan, dan sesar mendatar, ya, seperti itu. Nah, sekali lagi, jadi lipatan maupun patahan itu merupakan salah satu
proses orogenes, lalu ada epirogenes, dan orogenes dan epirogenes itu merupakan bagian dari tektonisme, ya. Baik, itu saja dulu tentang tektonisme. Kita akan bahas lagi materi-materi lainnya terkait dengan materi IPS maupun geografi, ya. Baik, itu saja. Terima kasih. Sampai jumpa.